Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan barakallahu fikum. Alhamdulillah hari ini Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan, tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah. Kami bersama kawan-kawan Ustaz Jeffrey, Ustaz Amri, Pak Marianto dan Nisa Ali. Alhamdulillah Ustaz Ali selama ini di kota dan sekarang masuk kampung keluar kampung, masuk pelosok keluar pelosok beliau. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada muslimin yang menggerakkan kami. Jadi kami ini di samping hobi masuk-masuk pedalaman nih, hobi itu kita olah untuk menjadi ladang pahala. Tapi pahala Bapak Ibu luar biasa yang telah membantu kami. Kami enggak punya banyak dana finansial untuk bisa transportasi. Bapak Ibu semualah yang menggerakkan kami. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang luar biasa. Dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang, kita hantarkan dakwah tauhid ini. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Ini dalam perjalanan dakwah ke desa Ludai, kami sudah sampai ke satu tempat desa yang cukup indah. Pertemuan di antara dua air sungai, ke kanan Batang Bio dan ke kiri Sungai Subayang. Di sini masya Allah deras air itu dan kami perlu hati-hati. Dan antum tak tahu beberapa bulan yang lalu kami di sini berenang. Akhirnya ada kawan kami itu yang ternyata tidak begitu menguasai medan di sini, dalam sekali. Akhirnya apa? Kami betul-betul kecemasan. Ya, dia tenggelam, kami kejar dan memang ditariknya kita. Itulah orang yang tenggelam dan saya waktu itu mencoba juga untuk menolongnya. Dan qadarullah saya hampir terlupa, saya baru habis sakit waktu itu, demam. Ini di lubuk inilah, di lubuk ini, di air ini. Jadi ketika saya mencoba menolongnya juga, la ilaha illallah, rasanya tidak kuat. Jangankan saya, ketika itu teman yang kuat sehat juga nggak mampu. Ya, akhirnya ada kawan kami yang cekatan, masya Allah, Ustadz Amri, beliau tolong dan beliau lah yang alhamdulillah biiznillah dapat menyelamatkan kawan itu. Karena medan air Sungai Subayang ini juga berat sekali. Adapun saya hilir lagi, saya melihat ini sudah kondisinya sudah ya sulit. Saya minta tolong biar masyarakat mendengar, sebab di atas kami ada masjid. Dan saat itulah ternyata karena memang saya baru habis sakit, kaki saya kram, tidak bisa bergerak lagi. Otomatis saya lemas sekali dan mau tenggelam. Dan kawan-kawan tidak tahu, karena saya memang pandai berenang, tidak tahu. Dia fokus menolong kawan yang sudah mau tenggelam ini. Untuk itu saya terus saja. Begitu mungkin sudah sampai hanya sekitar semeter atau sedepa lagi, ya saya terlihat oleh kawan-kawan tidak bisa juga ke tepi, tidak bisa juga. La ilaha illallah, saya memang nggak kuat ketika itu, ya nggak kuat ya. Dan sebelumnya juga, sebelum mandi tadi itu kami juga sudah jalan-jalan karena mau melihat lahan untuk yang akan bisa dibuat pesantren waktu itu. Dan la ilaha illallah, Allah SWT menguji kami waktu itu. Kawan-kawan nggak kuat lagi, sampai kawan-kawan ini saya nggak kuat lagi, kita kawan-kawan ini untuk mengejar saya. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita hamba-hambanya ini. Alhamdulillah datang ya, orang datang dan dikejarnya ada perahu, ya perahu. Dengan perahu itulah akhirnya saya mendekat ke perahu itu dan mereka mendekat ke saya. Tapi memang betul-betul dalam lemas saya. Sampai saya naik ke perahu itu, kaki saya masih kram. Untuk naik itu saya sangat sulit. Sampai dalam perahu betul-betul kram kaki saya, berat sekali. Ini kondisi yang la ilaha illallah, saya yakin semua kita pernah merasakan kondisi-kondisi sulit yang seperti ini. Kalau begitu Allah Ta'ala mengajarkan kita, yang namanya hidup ada perjuangan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Maka ketika kondisi sulit yang rasanya tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi solusi, orang beriman masih diajarkan Allah SWT masih punya solusi. Bukankah kita selalu membaca ayat yang disebut dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala semata. Hayyul qayyum, zat yang maha hidup,
yang hidupnya qayyum, hayyul qayyum, hidupnya tidak akan pernah mati. Al-qayyum yang terus mengurus, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allahu akbar. Dan Allah juga menyebutkan fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup, yang hidupnya tidak akan pernah mati. Ketika tidak ada lagi tempat bergantung dan tempat minta tolong. Allahu akbar. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur kita. Allah yang megang ubun-ubun kita. Allah tidak akan pernah hilang. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hadir untuk hamba-hambanya yang senantiasa mengharapkan pertolongannya, yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tidak ada kata, tidak ada lagi tempat berdiri. Tidak ada kata, tidak ada lagi tempat bergantung dan tempat minta pertolongan. Allah Rabbuna Tabaraka wa taala sebaik-baik penolong. Mari kita berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kuah. Kalau kita diikat oleh Allah Ta'ala dengan ikatan iman dan pernah pula. Awak tidak ada lah beli-beli yang mereka pantas tapi apa itu lah aku bingung lah. Bantal. Iyo, nge. Tambah deh, Bang. Ito kawan. Alhamdulillah kami sampai di Muaro Ibu. Nah, ini namanya. Ini coba lihat. Oh, ini dangkal sekali airnya. Maka saya teringat di sinilah dulu kami dengan saya Dr. Hamud Al-Faqih. Nah, sini. Kami dah sore ketika itu terpaksa turun dulu. Nah, karena medannya berat. Nah, alhamdulillah. Cuman ini teman-teman mencoba ini, alhamdulillah. Karena memang ada sedikit untuk saat ini itu ada sebelah sana agak lebih dalam airnya. Karena dia setiap kami datang ke sini itu karena memang batu nih kan selalu air dalam berubah lagi tidak seperti jalan yang dilewati mobil. Jadi jalan air ini seperti itu. Kadang berubah dia arah sana, kadang di sini. Seperti itulah di sungai ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah. Ini saya sedang berada di atas batu di Daras Gelugur namanya. Ini kami dari Desa Ludai menuju Desa Pangkalan Kapas. Luar biasa, indah. Bebatuan airnya jernih, masya Allah, arung jeramnya menantang. Keindahan yang luar biasa. Kami senang tak kepalang. Semuanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sangat menghibur kita. Allahu akbar. Banyak mengingatkan saya dengan perjuangan ayah handa saya rahimahullah taala. Luar biasa dulu hilir mudik membawa karet di sini, ya. Perjuangan mencari nafkah untuk membesarkan kami dan mendidik kami. Rahimahullah taala, ya. Semoga Allah membalas jasa beliau. Saya teringat kita dalam perjalanan dakwah hari ini, dalam perjalanan tugas mungkin kita sering meninggalkan anak istri di rumah, meninggalkan anak-anak kita, istri kita, ya. Maka yang pertama hendaklah kita jangan tinggalkan, walaupun dengan alasan dakwah, jangan kita tinggalkan mereka
terlunta-lunta, ya kita tidak perhatikan atas nama dakwah, terus mereka tidak kita nafkahi. Ini sebuah kekeliruan besar, cukup menjadi dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. La ilaha illallah, itu dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, saya Masya Allah, ketika kita sering meninggalkan anak-anak kita ini, tentu tidak banyak kita bisa mendidik mereka, ya, membersamai mereka. Maka disinilah perlu beberapa hal yang kita perhatikan. Pertama, sosok seorang ibu. Hadirkan kebesaran ayahnya kepada anak-anak kita. Hadirkan kebesaran suami kita, kekaguman kita pada sosok pejuang, ya, sosok suami kita sebagai seorang pejuang di hadapan anak-anak kita, sehingga anak kita punya idola. Ayahnya adalah idolanya, ayahnya adalah inspiratornya, ya. Dan yang kedua, hendaklah, ya, yang perlu kita renungi juga bahwa seseorang ayah yang pergi berdakwah meninggalkan anak istrinya, sesungguhnya perjalanan dakwah itu, safar itu, kita minal azab, sebagian dari azab, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat, sulit, ya. Demikian juga perjalanan dakwah ini akan kita dapati. Nah, maka ketika kita mendapati kesulitan itu, ingatlah, jangan lupakan anak-anak istri kita di rumah. Jangan lupakan anak-anak kita. Berharaplah kepada Allah. Bukankah doa-doa dalam perjalanan itu mustajab? Doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan anak kita, kita doakan istri kita, kita doakan keluarga kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh, keluarga yang bahagia, keluarga yang bertekad dan bercita-cita bersama kelak menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan dengan tekad dakwah kita ini, ya, di kemudian hari bagi anak-anak kita yang belum bisa ikut dengan kita, mereka bisa, oh ayah saya dulu begini, ya, Masya Allah. Mereka senang, mereka akan tapak tilas lagi kebesaran, ya, perjalanan-perjalanan dakwah kita di jalan Allah SWT untuk menghantarkan dakwah tauhid dan sunnah di atas manhaj generasi terbaik umat ini dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Dan bagi anak-anak kita yang bisa kita bawa, mulai kita bawa mereka, ya, ke pedalaman-pedalaman ini, biar mereka tangguh, terlatih, ya, inilah alam mereka untuk menjadi pejuang. Allahu Akbar. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas perjuangan dakwah ini. Ini teman-teman, ini diuji oleh Allah SWT. Mudah-mudahan mereka selamat. Itu tadi. Allahu Akbar.